Nagoro, desa boneka di Jepang, yang unik sekaligus memprihatinkan. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Nagoro, desa boneka di Jepang, yang unik sekaligus memprihatinkan. Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Terima kasih. Nagoro, desa boneka di Jepang, yang unik sekaligus memprihatinkan. Desa Nagoro terletak di lembah Iya, Pulau Shikoku, Jepang. Desa ini, kini hanya memiliki populasi sekitar 30 orang, dan sebagian besar penduduknya adalah lansia. Desa ini didirikan pada abad ke-17 dan awalnya merupakan desa pertanian yang ramai. Penduduk desa sebagian besar bekerja sebagai petani dan peternak. Pada tahun 1950-an, desa Nagoro mulai mengalami penurunan penduduk. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, perkembangan ekonomi. Banyak penduduk desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Penuaan penduduk. Penduduk desa Nagoro sebagian besar berusia lanjut. Pada tahun 2002, Tsukimi Ayano, seorang wanita yang lahir dan besar di desa Nagoro, kembali ke desa untuk merawat ayahnya yang sakit. Ayano merasa kesepian karena banyak penduduk desa yang telah meninggal atau pindah. Untuk mengisi kekosongan itu, Ayano mulai membuat boneka-boneka dari kapas dan kayu. Boneka-boneka seukuran manusia tersebut dibuat mirip dengan penduduk desa yang telah meninggal atau pindah. Ayano meletakkan boneka-boneka tersebut di berbagai tempat di desa, seperti di ladang, di jalan, dan di depan rumah-rumah. Akhirnya, desa ini dikenal sebagai desa boneka, karena banyaknya boneka yang dipajang di seluruh desa. Boneka-boneka yang dibuat Tsukimi menggambarkan berbagai aktivitas manusia, mulai dari petani yang sedang bekerja di ladang, anak-anak yang sedang bermain, hingga lansia yang sedang duduk-duduk. Tsukimi membuat boneka-bonekanya dari jerami, kain, dan pakaian tua. Ia menghabiskan waktu sekitar 2 minggu untuk membuat satu boneka. Perkembangan selanjutnya, boneka-boneka Tsukimi telah menjadi daya tarik wisata bagi desa Nagoro. Setiap tahun, desa ini dikunjungi oleh ribuan wisatawan dari seluruh dunia. Sampai saat ini, lebih dari 350 boneka telah menetap di desa ini, sementara berdasarkan data sensus tahun 2019, hanya dihuni oleh 27 orang penduduk saja. Keberadaan ratusan boneka ini telah menarik perhatian wisatawan dari berbagai belahan dunia, yang penasaran untuk melihat fenomena unik ini dengan mata mereka sendiri. Lalu, bagaimana langkah pemerintah Jepang untuk menangani penurunan populasi di desa-desa, terutama karena urbanisasi? Penurunan populasi penduduk di Jepang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yang antara lain adalah perkembangan ekonomi. Banyak penduduk desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Penuaan penduduk. Penduduk Jepang sebagian besar berusia lanjut. Arus urbanisasi. Banyak penduduk desa yang pindah ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih modern. Sebenarnya, pemerintah Jepang juga telah berupaya untuk mengatasi penurunan populasi penduduk, antara lain dengan meningkatkan kualitas hidup di desa. Pemerintah Jepang telah meningkatkan infrastruktur dan fasilitas di desa, seperti sekolah, rumah sakit, dan transportasi. Mendorong pariwisata desa. Pemerintah Jepang telah mempromosikan pariwisata desa sebagai upaya untuk menarik wisatawan dan menciptakan lapangan kerja baru. Meningkatkan insentif untuk tinggal di desa. Pemerintah Jepang telah memberikan insentif kepada penduduk desa, seperti subsidi perumahan dan keringanan pajak. Nah, demikian tadi video kali ini tentang Nagoro, desa boneka di Jepang, yang unik sekaligus memprihatinkan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips, dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.